Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, jumpa lagi bersama kakak pada materi Sistem Persamaan Linear Dua Variabel atau biasa disingkat dengan SPLDP. Nah, materi ini biasanya dibahas di kelas 8 pada semester 1. Baiklah, sebelum itu, perkenalkan, di sini kakak ingin mengenalkan adik-adik apa aja yang akan kakak bahas nantinya. Di sini ada petunjuk apa aja yang akan kita bahas. Di sini ada menu profil kakak. Di sini ada tujuan pembelajaran. Di sini ada capaian pembelajaran dan ada materi serta ada soal-soal latihan yang akan kita pelajari nantinya atau kita bahas. Baiklah. Nah, di dalam menu petunjuk ini ada tombol close, tombol next, dan tombol home yang akan menjadi fungsi sebagai menu atau menuju slide-slide selanjutnya. Nah, sebelum itu, perkenalkan diri kakak. Nama kakak Bunga Ervina Sari, kakak mahasiswi dari Pasca Sarjana Universitas Negeri Padang dengan NIM 24205023. Nah, ini adalah media sosial kakak. Jangan lupa di-follow ya. Nah, media ini dikembangkan sebagai alat bantu dalam mempelajari pembelajaran matematika, khususnya materi sistem persamaan linear dua variabel atau biasa disingkat dengan SPLDP, untuk siswa kelas SMP atau MTS sederajat dan umum. Pada media ini juga dilengkapi soal-soal latihan guna untuk menguji pemahaman peserta didik setelah mempelajari materi yang disediakan. Nah, sebelum itu adik-adik pastinya sudah pernah membahas apa itu SPLDV. Nah, capaian pembelajaran yang akan kita bahas di video pembelajaran ini yaitu peserta didik mampu menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel melalui beberapa cara untuk penyelesaian masalah. Sedangkan tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik mampu atau dapat diharapkan menjelaskan konsep SPLDV, kemudian menentukan penyelesaian SPLDV dengan cara substitusi, dengan cara eliminasi, dan cara campuran serta menerapkan konsep SPLDV ini dalam permasalahan kontekstual dengan benar. Nah, nantinya adik-adik akan mempelajari kembali apa itu SPLDP. Nah, sebelumnya ini adalah peta konsep yang akan kita bahas nantinya, di mana nanti sistem persamaan linear ini akan membahas tiga bidang di dalamnya, yaitu persamaan linear untuk mengulas kembali apa itu persamaan linear dua variabel. Kemudian setelah adik-adik mengingat kembali sekilas apa itu persamaan linear dua variabel, yang di dalamnya nanti ada pengertian, ada penyelesaian, serta contoh dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian di dalam sistem persamaan linear dua variabel nanti kita akan membahas bagaimana cara menentukan himpunan penyelesaian SPLDV dengan cara metode substitusi, dengan cara metode eliminasi, dengan cara campuran, serta menyelesaikan soal cerita yang berhubungan dengan SPLDV dengan cara membuat model matematikanya dan mencari himpunan penyelesaiannya. Next. Nah, ini adalah beberapa menu materi, di mana pendahuluan nanti kakak ingin mengulas kembali ingatan adik-adik apa itu persamaan linear dua variabel, apa itu persistem persamaan linear dua variabel, bagaimana langkah penyelesaian SPLDP-nya, bagaimana contoh soalnya, dan latihan kuis untuk adik-adik kerjakan nanti. Nah, di sini kita akan membahas dulu atau mengulas kembali ingatan adik-adik. Sebelum mempelajari sistem persamaan linear dua variabel, lebih jauh kita pelajari dulu hal-hal yang mengenai atau berhubungan dengan sistem persamaan linear dua variabel. Nah, di mana sistem persamaan linear dua variabel ini nantinya akan membahas variabel, konstanta, kemudian, apalagi nih kira-kira suku, koefisien. Nah, sebelumnya kita bahas dulu apa itu variabel. Variabel adalah suatu peubah atau pemisal atau pengganti dari suatu nilai atau bilangan yang biasanya dilambangkan dengan huruf atau simbol. Nah, contohnya di sini yaitu Andi memiliki 5 ekor kambing dan 3 ekor sapi. Jika ditulis dengan memisalkan A sama dengan kambing, nah kambing ini kita misalkan dengan A,
Sedangkan B itu kita misalkan dengan sapi. Maka 5A dan 3B, di mana A-nya di sini disebut dengan variabel. Ini kambing tadi kita misalkan dengan huruf A, dan B ini kita misalkan dengan sapi. Maka terjelas di sini 5A ditambah 3B. Nah, maka kambing dan sapi ini disebut dengan variabel. Selanjutnya yaitu kita bahas tentang koefisien. Apa itu koefisien? Nah, koefisien adalah sebuah bilangan yang menyatakan banyaknya jumlah variabel yang sejenis. Koefisien juga dapat dikatakan sebagai bilangan di depan variabel karena penulisan untuk sebuah suku yang memiliki variabel adalah koefisien di depan variabel. Nah, sama seperti contoh tadi, Andi memiliki 5 ekor kambing. Di mana tadi kambingnya ini disebut dengan A, atau kita misalkan dengan A, dengan ekor sapi, sapi tadi dimisalkan dengan B. Nah, yang mana koefisiennya? Ini dia, angka di depan, angka di depan variabel. Nah, sama seperti ini, yaitu sebuah bilangan yang banyaknya jumlah variabel yang sejenis. Nah, di depan variabel. Jadi, di depan variabel apa? Yaitu angka. Nah, angka inilah disebut dengan koefisien. Bagaimana adik-adik? Sudah ingat kan apa itu koefisien, apa itu variabel? Lanjut, apa itu konstanta? Konstanta adalah sebuah bilangan yang tidak diikuti oleh variabel sehingga nilainya tetap atau disebut dengan konstan untuk nilai peubah variabelnya berapapun. Nah, atau bisa kita misalkan yaitu angka yang tidak ada variabelnya itu disebut dengan konstanta. Ingat, yang tidak ada variabelnya, yang tidak ada variabelnya, atau yang dimisalkan dengan huruf, atau adapun variabel-variabel setelahnya setelah angka itu tidak ada, maka itu disebut dengan konstanta. Lanjut, itu suku. Suku adalah suatu bagian dari bentuk aljabar yang dapat terdiri dari variabel dan koefisien atau berbentuk konstanta yang tiap suku dipisahkan dengan tanda operasi penjumlahan. Contohnya, 5x dikurang Y ditambah 7. Nah, suku-sukunya adalah ini dia. 5x ini suku, negatif Y ini suku, dan angka 7 ini suku. Nah, jadi setiap dari kata dari bagian yang berbentuk aljabar ini atau terdiri dari variabel ataupun koefisien ataupun konstanta ini disebut dengan suku. Nah, bagaimana adik-adik? Sudah ingat kan apa itu variabel, koefisien, konstanta, dan suku? Masih ingatkah kalian apa itu persamaan linear? Nah, persamaan linear adalah kalimat terbuka yang memuat satu variabel. Satu variabel yang berpangkat satu yang memiliki hubungan sama dengan dan jika digambarkan akan membentuk garis lurus. Misalnya, 3x ditambah 4 sama dengan 10. 3x sama dengan 4 ini kita pindah ruas yang dari positif menjadi negatif, maka 10 kurang 4 sama dengan 6. 3x sama dengan, di mana x-nya itu 6 dibagi 3. 6 bagi 3 berapa? 2. Nah, ini dia. Kalau digambarkan secara garis lurus, X-nya sama dengan 2. Maka ini 1, ini 2. Nah, ini dia. Secara garis lurus, X-nya sama dengan 2. Begitu ya, kira-kira adik-adik. Next. Nah, persamaan linear dua variabel. Adik-adik sudah tahu belum? Apa dari pengertian yang dapat disimpulkan tentang persamaan linear dua variabel ini? Nah, yaitu persamaan linear dua variabel adalah sebuah bentuk relasi sama dengan. Nah, wajib ada tanda sama dengan. Pada bentuk aljabar harus berbentuk
aljabar yang memiliki dua variabel dan keduanya berpangkat satu. Dikatakan persamaan linear karena pada bentuk persamaan ini jika digambarkan dalam bentuk grafik maka akan terbentuk sebuah grafik lurus yang linear. Di mana bentuk umumnya yaitu AX ditambah BY sama dengan C dengan syarat A dan B ini tidak boleh nol. Ini dia. Nah, ciri-ciri dari persamaan linear dua variabel menggunakan relasi sama dengan, memiliki dua variabel yang berbeda, kedua variabelnya berpangkat satu. Nah, contohnya gimana, Kak? Contohnya tadi 5x ditambah 2y. Oh, sorry. Tambah 2y. Oh, sorry. Nah, ini tadi ya. 5x di mana? 5x. Oh, contohnya yaitu 5x ditambah 2y ditambah 3, maka setiap eh, variabelnya tersebut tidak ada yang memiliki pangkat 2 ataupun pangkat 3 ya. Kedua variabelnya berpangkat satu. Kemudian ciri-cirinya tadi yaitu memiliki tanda sama dengan. Next. Nah, tahukah adik-adik kenapa nilai A dan B dalam bentuk umum itu tidak boleh nol? Nah, kira-kira kenapa? Selama ini sudah tahu belum jawabannya? Maka, jika seandainya dari A dan B ini, dari A dan B ini, sorry, jika dari A dan B ini memiliki atau disebut dengan kenapa nilai A dan B pada bentuk umum AX tambah BY sama dengan C tidak boleh sama dengan nol? Karena jika A dan B koefisien variabel bernilai nol, maka tidak akan menjadi persamaan linear, melainkan hanya menjadi pernyataan matematika dan tidak akan menjadi solusi. Nah, contohnya seperti tadi, kenapa harus angka? Karena seandainya 0, 0x ada 0x. Nah, 0 ditambah 2 sama dengan 3. Maka itu hanya menjadi sebuah pernyataan, tidak akan menjadi persamaan linear. Contohnya yaitu 2x dikurang 5y sama dengan 2. Ini adalah termasuk persamaan linear dua variabel. Ini adalah contoh persamaan linear dua variabel yang benar. Sedangkan yang bukan SVLDP atau persamaan linear contohnya itu 3x ditambah 5y lebih besar 10. Maka ini bukan VLDP karena menggunakan relasi lebih besar. Sedangkan persamaan linear tadi harus menggunakan tanda sama dengan. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, banyak permasalahan yang berhubungan dengan konsep persamaan linear dua variabel. Contohnya, Andi membeli 2 buku tulis dan 3 pensil dengan harga 20.000. Berapakah harga untuk masing-masing barang tersebut? Nah, jadi dari contoh soal ini kita bisa menarik kesimpulan 2x, kita misalkan buku tulis ini X, dan pensil ini kita dimisalkan dengan Y, maka 2x tambah 3y sama dengan 20.000. Maka ini bisa disebut dengan contoh persamaan linear dua variabel. Next. Nah, jawabannya di sini, jika dimisalkan harga
A sama dengan harga buku tulis dan B sama dengan harga pensil, maka permasalahan di atas dapat diubah dalam bentuk matematika sebagai berikut. 2A ditambah 3B sama dengan 20.000, sama seperti penjelasan kakak tadi, bisa diganti dengan X, bisa diganti dengan Y, ataupun bisa diganti dengan A ataupun B. Dengan A dan B adalah suatu peubah dari harga barang yang berbeda. Nah, ini dia. Pada permasalahan persamaan linear dua variabel seperti ini, kedua variabel ini akan saling mempengaruhi sehingga satu bentuk VLDP kita dapat menyelesaikan dengan cara menebak langsung kemungkinan-kemungkinannya. Perhatikan tabel berikut. Nah, bisa jadi harga buku tulis itu 2.000 sedangkan harga pensil 6.000. Bisa jadi harga buku tulis itu 4.000 sedangkan harga pensilnya yaitu 4.000 juga. Nah, tabel di atas menunjukkan kemungkinan-kemungkinan harga buku dan pensil sehingga untuk pembelian 2 buku dan 3 pensil adalah 20.000. Nah, kita masuk kepada sistem persamaan linear dua variabel atau bisa disingkat dengan SPLDP. Seperti pada penjelasan sebelumnya, sistem persamaan linear dua variabel adalah sistem persamaan linear dua variabel atau satu kesatuan dari beberapa persamaan linear dua variabel yang sejenis. Persamaan linear dua variabel yang sejenis yang dimaksud di sini adalah persamaan-persamaan dua variabel yang memuat variabel yang sama. Bentuk umumnya yaitu A1X ditambah B1Y sama dengan C1. Bentuk umum yang kedua, A2X ditambah B2Y sama dengan C2. Ini adalah bilangan real. Tidak boleh Syaratnya tadi tidak boleh apa? Tidak boleh nol. Jika pada persamaan linear dua variabel dapat dikatakan bahwa VLDP memiliki penyelesaian lebih dari satu, asalkan penyelesaian tersebut memenuhi nilai pada VLDP. Jika pada SPLDP, maka persamaan-persamaan yang ada akan saling mengikat nilainya sehingga himpunan penyelesaiannya itu harus memenuhi semua persamaan linear dua variabel yang membentuk SPLDP. Selanjutnya, ini dia contoh dari sistem persamaan linear dua variabel. Nah, contohnya yaitu jika 2x ditambah 3y sama dengan 12, ini menjadi persamaan pertama. Dan x dikurang 2y sama dengan negatif 1, maka nilai x dan y masing-masing adalah. Nah, ini 2x ditambah 3y sama dengan 12 adalah pernyataan yang pertama atau persamaan pertama. Sedangkan x dikurang 2y sama dengan negatif 1 itu adalah pernyataan yang kedua. Nah, bagaimana cara menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel? Ada beberapa cara yang dimana nanti kita akan pelajari satu persatu. Di sini ada metode substitusi, ada metode eliminasi, dan ada metode campuran atau metode substitusi dengan eliminasi, yaitu gabungan dari metode eliminasi substitusi bisa atau substitusi eliminasi juga bisa. Kita bahas dulu satu persatu. Metode substitusi. Apa itu metode substitusi? Yaitu metode yang mengubah salah satu persamaan menjadi bentuk eksplisit, lalu mensubstitusikannya ke dalam nilai persamaan yang lain. Nah, ini dia bentuk eksplisitnya. Di mana bentuk implisitnya yaitu seperti bentuk umum tadi, AX ditambah BY sama dengan C. Maka kita eksplisitkan menjadi Y sama dengan AX ditambah B atau X sama dengan CY ditambah D. Nah, ini bentuk persamaan ini sesuai dengan bentuk fungsi linearnya, tergantung bagaimana nanti soalnya. Nah, ini dia contoh soalnya. Selesaikan sistem persamaan di bawah ini dengan metode substitusi. X dikurang 2Y sama dengan 8 untuk persamaan pertama, 2X dikurang Y sama dengan negatif 20 untuk persamaan kedua. Nah, caranya teman-teman, ubah persamaan pertama menjadi bentuk eksplisit, yaitu X sama dengan CY ditambah D. Nah, kita rubah dulu. X sama dengan X dikurang 2Y sama dengan 8. Di mana X sama dengan 2Y ditambah 8. Maka ini pindah ruas. Nah, kemudian kita substitusikan ke persamaan kedua, yaitu 2X dikurang Y sama dengan negatif 20.
Nah, 2x, x-nya tadi yaitu 2y tambah 8, maka kita di sini kita tulis 2y tambah 8 dikurang y sama dengan negatif 20. Nah, dari seperti contoh soal ini, kita kalikan silang. 2 dikali 2y dapatlah 4y, 2 dikali 8 dapatlah 16. Maka 4y ditambah 16 dikurang y sama dengan negatif 20. Nah, kita lihat apakah ada yang sama? Ada. 4y dikurang y sama dengan 3y. Sedangkan konstanta 16 ini pindah ruas ke sebelah kanan menjadi negatif 20 dikurang 16, yaitu dapatlah negatif 36. Maka 3y sama dengan negatif 36, y sama dengan negatif 36 dibagi 3 sama dengan negatif 12. Dapatlah y-nya ini yaitu negatif 12. Nah, tadi kita sudah dapat nilai substitusi dari Y, yaitu negatif 12. Maka kita masukkan ke persamaan A1 atau persamaan 2. Kita gunakan di sini persamaan yang pertama, yaitu X dikurang 2Y sama dengan 8. Di mana X dikurang 2, Y-nya tadi sudah dapat, yaitu negatif 12. Maka kita kalikan saja 2 dengan negatif 12. Nah, negatif kali negatif itu positif. 2 kali 12 itu dapatlah 24. Maka X ditambah 24 sama dengan 8. X sama dengan 8. 24 ini pindah ruas dari positif menjadi negatif. 8 dikurang 24 hasilnya negatif 16. X sama dengan negatif 16. Diketahui bahwa nilai X sama dengan negatif 16 dan Y sama dengan negatif 12. Sehingga solusi penyelesaian PDAX adalah negatif 16 dan negatif 12. Nah, jika salah satu persamaan sudah berbentuk eksplisit, langsung saja substitusikan ke dalam persamaan lainnya. Nah, itu adalah satu tips yang bisa adik-adik ingat suatu hari nanti. Kita masuk kepada contoh soal yang kedua. Selesaikan sistem persamaan di bawah ini dengan metode substitusi. Jika 2A ditambah B sama dengan 7 dan 2A dikurang B sama dengan 5, maka nilai A dan B masing-masing adalah, ini dia, kita jadikan dulu dalam bentuk persamaan. 2A ditambah B sama dengan 7 ini disebut dengan persamaan pertama. 2A dikurang B sama dengan 5 disebut dengan persamaan yang kedua. Maka persamaan yang pertama ini dapat diubah bentuk menjadi B sama dengan 7 dikurang 2A. Sehingga kita dapat mengganti B pada persamaan yang kedua dengan bentuk tersebut. B sama dengan 7 dikurang negatif 2A pada persamaan pertama. 2A dikurang B sama dengan 5 pada persamaan yang kedua. Maka kita substitusikan saja 2A dikurang B. B-nya ini tadi berapa? B-nya yaitu 7 dikurang 2A sama dengan 5. Maka kita dapat di sini 2A dikurang 7 ditambah 2A sama dengan 5. Nah, apa yang sama? Ini yang sama. 2A dengan 2A, 2A ditambah 2A, 4A. Sedangkan negatif 7 ini pindah ruas menjadi 5 ditambah 7 sama dengan 12. Maka A sama dengan 12 dibagi 4, A sama dengan 3. Dapatlah A-nya itu adalah 3. Next. Nah, karena tadi kita sudah dapat nilai A-nya sama dengan 3, ini dapat kita substitusikan pada persamaan 1 atau persamaan kedua. Nah, kita substitusikan ke persamaan yang pertama, yaitu B sama dengan 7 dikurang 2A, di mana B sama dengan 7 dikurang 2A, A-nya tadi itu 3, kita kalikan saja, 2 dikali 3 sama dengan 6, maka 7 dikurang 6 sama dengan 1. B-nya yaitu 1. Maka kita dapat tadi A-nya itu 3, B-nya itu 1. Kemudian ini adalah cara dari menentukan solusi SPLDV dengan metode eliminasi. Apa itu metode eliminasi? Eliminasi adalah jika koefisien variabel yang akan dieliminasi tidak sama, maka kalikan dengan konstanta tertentu. Eliminasi ini sama dengan seperti menghapus atau menghilangkan. Nah, jadi seandainya nanti teman-teman bertemu dengan suatu variabel
Nah, untuk menentukan nilai variabel X, maka eliminasi variabel Y. Nah, untuk menentukan variabel Y, maka eliminasi variabel X. Itu adalah suatu tips. Contoh pada soal, selesaikan sistem persamaan di bawah ini dengan metode eliminasi. X ditambah Y sama dengan 4 untuk persamaan 1, 2X ditambah Y sama dengan 6 untuk persamaan yang kedua. Tentukan satu variabel yang akan dieliminasi. Eliminasi variabel X untuk menentukan variabel Y. Nah, di sini kita lihat, kita ingin mengeliminasi yang X. Kita lihat di sini, X-nya yang pertama itu ada 1X, di bawahnya itu adalah 2X. Maka untuk mengeliminasi X, di atas kalikan 2, di bawah juga dikalikan 2. Jadi, di bawah juga dikalikan 1. Jadi kita lihat dulu di sini sebelum mengeliminasi itu. Kalau seandainya di sini variabelnya, kalau di sini seandainya koefisiennya itu 1, maka di bawah kalikan 1. Kalau seandainya di sini koefisiennya 2, maka di atas kita kalikan 2. Maka kita dapat X dikali 2 sama dengan 2X, Y dikali 2 sama dengan 2Y, 4 dikali 2 sama dengan 8. Untuk persamaan yang kedua yaitu 2X dikali 1 sama dengan 2X, 3Y dikali 1 sama dengan 3Y, dengan 6 dikali 1 sama dengan 6. Maka kita kurangkan. Kenapa di sini kita pakai kurang? Karena di sini positif dan positif. Jika positif dengan positif, maka mengeliminasinya tentu sangatlah mudah dengan mengkurangkan. Tetapi seandainya di atas ini positif dan di bawah ini negatif, maka untuk mengeliminasinya haruslah dengan tanda tambah agar salah satu bisa kita eliminasi. Maka kita di sini menggunakan tanda kurang, 2X dikurang 2X sama dengan 0, 2Y dikurang 3Y sama dengan negatif Y, dan 8 dikurang 6 sama dengan 2. Maka Y sama dengan negatif 2. Kita sudah dapat nilai Y, yaitu negatif 2. Kemudian, untuk langkah selanjutnya yaitu ulangi langkah pertama untuk menentukan nilai X dengan cara mengeliminasi variabel Y. Maka samakan koefisien variabel Y dari kedua persamaan, kemudian eliminasi dengan cara mengurangkan keduanya. Nah, ini dia. Sekarang kita ingin mengeliminasi yang Y. Kita lihat dulu di sini. Di sini koefisiennya yaitu 1 dan di bawah koefisiennya itu angka 3. Maka kalau ingin mengeliminasi yang Y, di atas kalikan 3, di bawah dikalikan 1. X dikali 3 sama dengan 3X, Y dikali 3 sama dengan 3Y, 4 dikali 3 sama dengan 12. Sedangkan 2X ditambah 3Y sama dengan 6. Selanjutnya di sini yaitu pada langkah ketiga.
Langkah ketiga yaitu X tambah Y sama dengan 4 dikalikan 3. 3X ditambah 3Y sama dengan 12. Sedangkan 2X ditambah 3Y sama dengan 6. Nah, ini dikalikan 1 karena Y tadi di sini adalah 1. Maka kita dapat hasil 2X ditambah 3Y sama dengan 6. Nah, kita eliminasi 3Y dikurang 3Y sama dengan 0. 3X dikurang 2X sama dengan X. 12 dikurang 6 sama dengan 6. Maka kita dapat adalah X-nya sama dengan 6, Y-nya sama dengan negatif 2. Contoh soal yang kedua. Selesaikan sistem persamaan di bawah ini dengan metode eliminasi. Tentukan nilai P dan Q jika 2P dikurang Q sama dengan 5 dan P ditambah 3Q sama dengan negatif 1. Dua persamaan tersebut dapat langsung kita jumlahkan atau kurangkan, tapi jika langsung dijumlahkan atau dikurangkan, tidak akan ada variabel yang hilang, sehingga kita harus menyamakan koefisien salah satu variabel dari kedua VLDV tersebut. Misalkan kita dapat menyamakan koefisien P, sehingga P nanti dapat hilang. Nah, ini dia contohnya. Kita masukkan seperti pada persamaan pertama dan persamaan kedua. 2P dikurang Q sama dengan 5, P ditambah 3Q sama dengan negatif 1. Kita ingin menghilangkan yang P. Nah, kita lihat dulu P-nya di sini. Di atas 2, di bawah 1. Maka untuk menghilangkan yang P, di bawah dikalikan 2, di atas dikalikan 1. Maka dapatlah 2P dikurang Q sama dengan 5. Yang untuk persamaan yang kedua dapatlah 2P ditambah 6Q, karena 3 kali 2 sama dengan 6. Nah, negatif 1 dikali 2 sama dengan negatif 2. Nah, di sini kita gunakan tanda kurang. Karena kita ingin mengeliminasi yang P. Karena di sini positif, di sini juga positif, sama-sama positif, maka kita gunakan tanda kurang. 2P dikurang 2P sama dengan 0. Negatif Q ditambah 6Q sama dengan negatif 7Q. 5 dikurang negatif 2 sama dengan 7. Maka Q sama dengan negatif 7 dibagi 7, Q sama dengan negatif 1. Kita sudah dapat Q sama dengan negatif 1. Kemudian kita peroleh lagi atau kita cari lagi nilai untuk yang P. Maka seandainya kita mencari nilai dari P, kita harus menghilangkan yang Q. Kita eliminasi yang Q. Kita lihat dulu Q. Di sini 1, di sini 3. Maka di atas kita kalikan 3, di bawah kita kalikan 1. 2P dikali 3 sama dengan 6P, negatif Q dikali 3 sama dengan negatif 3Q, 5 dikali 3 sama dengan 15. Sedangkan yang untuk persamaan yang kedua, P dikali negatif 1. P dikali 1 sama dengan P, 3Q dikali 1 sama dengan 3Q, negatif 1 dikali 1 sama dengan negatif 1. Maka kita operasikan. Kita lihat dulu di sini ada negatif, di sini ada positif. Maka untuk mengeliminasinya kita gunakan tanda tambah untuk mengeliminasi. 3Q ditambah 3Q sama dengan 0, 6P ditambah P sama dengan 7P, 15 dikurang 1 sama dengan 14. Maka kita dapat P sama dengan 14 dibagi 7 sama dengan 2. Tadi kita sudah dapat nilai dari Q yaitu 2, sedangkan nilai P juga dapatnya 2. Kita masuk kepada metode campuran, di mana metode campuran ini adalah metode yang menggabungkan metode eliminasi dan metode substitusi, yakni dengan metode eliminasi sebagai metode awal untuk menentukan nilai salah satu variabel dan kemudian nilai variabel tersebut disubstitusikan untuk menentukan nilai dari variabel yang lain. Nah, contoh soalnya, tentukan nilai P dan Q jika 2P dikurang Q sama dengan 5 dan P ditambah 3Q sama dengan negatif 1. Sama seperti contoh dari metode eliminasi tadi. Nah, untuk yang pertama ini kita eliminasi dulu satu per satu. Baru setelah itu kita akan substitusikan. Nah, ini dia. Kita ingin mengeliminasi apa? Kita ingin mengeliminasi P. Nah, dilihat
Yang pertama ini di atasnya 2, di bawahnya itu 1. Maka di bawah kita kalikan 2, di atas kita kalikan 1. 2P kali 1, 2P, negatif Q dikali 1, negatif Q, 5 dikali 1, 5. Untuk persamaan yang kedua, P dikali 2, yaitu 2P. 3Q dikali 2 sama dengan 6Q, negatif 1 dikali 2 sama dengan negatif 2. Untuk menghilangkan ini, kita lihat dulu. Di sini positif, berarti kita menggunakan tanda kurang. 2P dikurang 2P sama dengan 0. Negatif Q ditambah 6Q sama dengan negatif 7Q. 5 dikurang negatif 2 sama dengan 7. Q sama dengan negatif 7 dibagi 7 sama dengan negatif 1. Maka kita sudah memperoleh Q-nya sama dengan negatif 1. Nah, untuk langkah selanjutnya, setelah nilai Q diperoleh, kita substitusikan ke salah satu persamaan. Kita substitusikan ke persamaan yang kedua, yaitu P ditambah 3Q sama dengan negatif 1. Di mana Q-nya tadi sudah kita ketahui, yaitu negatif 1. Maka kita substitusikan saja P ditambah 3 dikali negatif 1 sama dengan negatif 1. Maka kita dapat 3 dikali negatif 1, maka negatif 3. P dikurang 3 sama dengan negatif 1. P sama dengan negatif 1. Nah, negatif 3 tadi pindah ruas menjadi positif 3. Nah, maka kita dapat hutang 1 dibayar 3. Maka sisanya adalah 2. P sama dengan 2. Maka himpunan penyelesaian dari soal di atas ini adalah 2 dan 1. P-nya itu 2, Q-nya itu negatif 1. Nah, menurut kalian manakah cara yang tepat untuk menyelesaikan SPLDP? Nah, tergantung pada soal yang disajikan, kemampuan yang untuk menerapkan metode penyelesaian tersebut. Seandainya teman-teman lebih mudah untuk metode substitusi, boleh digunakan metode substitusi. Jika seandainya lebih mudah eliminasi, maka boleh menggunakan eliminasi ataupun boleh juga metode campuran. Nah, coba teman-teman kerjakan dari soal berikut. Tentukan solusi atau penyelesaian dari sistem persamaan berikut. Selesaikan dengan metode yang paling mudah menurut teman-teman. Ini dia hasil dari kunci jawabannya. Nah, di sini yang pertama ini digunakan metode eliminasi pada variabel yang Y. Nah, yang kedua ini kita gunakan juga eliminasi pada metode variabel yang X. Maka diperoleh nilai X sama dengan 6 dan Y sama dengan negatif 3 per 2. Sehingga solusi dari kedua persamaan linear di atas adalah 6 dan negatif 3 per 2. Nah, untuk tipsnya yaitu perhatikan tanda plus atau minus koefisien variabel yang akan dieliminasi. Jika sama, maka kurangkan. Jika berbeda, maka jumlahkan atau tanda tambah. Nah,
Armani per le Amigo salmon. 1000 Mendy dong. ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो Nah, adik-adik, ini adalah beberapa. Nah, adik-adik, di sini kita akan membahas kuis. Kakak ada satu soal yang nantinya bisa adik-adik kerjakan. Nah, kira-kira adik-adik bisa nggak ngerjain ini? Tentukan himpunan dari persamaan linear dengan metode substitusi. Nah, ayo coba kerjakan. 2x ditambah 3y sama dengan 1 untuk pada persamaan pertama, 3x ditambah y sama dengan 5 untuk persamaan yang kedua. Nah, kira-kira bisa tidak adik-adik mengerjakan? Ayo, kakak beri waktu 10 menit ya untuk mengerjakannya. Wah, sudah ada yang menjawab jawabannya A. Oke, kita cek jawabannya A. Benar. Nah, berikut pembahasannya. Ini. Nah, jadi didapatkan di sini yaitu himpunan penyelesaiannya, X-nya itu 2, Y-nya itu -1 dengan cara metode substitusi. Nah, gimana? Mau soal selanjutnya? Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Nah, ini sih ya, sudah jelas jawabannya A yang benar. Nah, untuk soal yang kedua, silahkan kerjakan. 2x dikurang y sama dengan 2 untuk persamaan 1. 3x dikurang 2y sama dengan 1 untuk persamaan yang kedua. Masih dengan metode substitusi. Ayo, kira-kira siapa nih yang bisa? Jawabannya C, Kak. Oke, kita cek. Salah. Kita cek lagi jawaban yang benar. Apa? Masih salah. Apa nih jawabannya yang benar? Nah, kita lihat pembahasannya di sini didapatkan X-nya itu 3 dan Y-nya itu 4. Jadi HP-nya itu ada 3 dan 4. Ayo, siapa tadi yang benar? Nah, jawabannya adalah D. Lanjut. Soal yang ketiga. Ayo adik-adik, siapa yang bisa mengerjakan? 3x ditambah 5y sama dengan 4, 3x dikurang y sama dengan 10. Ini masih dengan metode substitusi. Ayo, apa jawabannya? C. Oke, kita coba C. Apakah benar? Iya, benar sekali. Kita lihat pembahasannya. Mari kita lihat pembahasannya. Nah, di sini kita cek pembahasannya.
Di sini didapatkan X-nya sama dengan 3, Y-nya sama dengan 4. Masih sama. Nah, C yaitu 3 dan 1. Lanjut ke soal yang keempat. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan linear dengan metode eliminasi. Ayo, metode eliminasi nih, teman-teman. 2P dikurang 3Q, 2P dikurang 3Q sama dengan 4, 7P ditambah sama dengan 39. Ayo, kira-kira yang mana ya jawabannya? Nah, apakah adik-adik sudah mempunyai jawaban? B. Oke, kita lihat jawabannya B. Benar sekali. Jawabannya B. Kita lihat. Ini dia pembahasannya. Di sini dapat himpunan penyelesaiannya di mana Q sama dengan 2 dan P sama dengan 5. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 5 dan 2. Benar. Alhamdulillah. Adik-adik sudah mulai paham ya. Kita lanjutkan ke soal yang kelima. Ayo adik-adik, siapa nih yang bisa? Masih dengan metode eliminasi, yaitu 2X dikurang Y sama dengan 2, 3X dikurang 2Y sama dengan 1. Yuk, apa kira-kira jawaban yang benar? C, Kak. A, Kak. Ada yang menjawab C. Kita coba. Nah, benar. C. Wow. Keren. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya di sini dapatlah 3 dan 4. Nah, ini dengan cara determinan ya. Alhamdulillah adik-adik sudah mulai paham. Selanjutnya soal yang keenam. Masih dengan metode campuran. Ayo, siapa yang bisa? Jawabannya A. Benar. Kita lihat pembahasannya. Nah, kita cari dulu determinannya. Yang pertama ini kita substitusikan. Yang pertama kita eliminasi, kemudian kita substitusikan. Maka X-nya itu 2, Y-nya negatif 1. Benar. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, seru sekali kuis-kuis hari ini. Ini adalah soal yang terakhir adik-adik. Ayo, siapa yang bisa? Dengan metode campuran soal terakhir. Dicatat ya nanti skornya adik-adik berapa adik-adik benar dan berapa adik-adik salah untuk evaluasi pembelajaran selanjutnya. D, B, A. Ada yang menjawab D, ada yang menjawab B, ada yang menjawab A. Kita coba D. Benar, Masya Allah, keren sekali. Nah, di sini diketahui Q-nya itu sama dengan 2, P-nya sama dengan 5, maka dapatlah himpunan penyelesaiannya 5 dan 2. Masya Allah, keren sekali adik-adik ya. Nah, itu adalah kuis penutup dari video pembelajaran kali ini. Sampai berjumpa di video pembelajaran selanjutnya. Dadah.